Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Eko Swanto, guru pendidikan agama Islam di SMP PG Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Selain itu, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua bidang studi pendidikan agama Islam di IKN Curug, Bengkulu. Berikut ini adalah tanda bukti kartu peserta ujian saya dengan nomor UKG 18026000582. Berikutnya akan kami tampilkan video pembelajaran praktek uji kinerja mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi beriman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya kita mulai. Agar lebih baiknya kita membaca doa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita hari ini, sebelum kita melaksanakan pelajaran kita ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ujinya sampai akhir. Nah, saya dulu. Andika. Hadir Pak. Dina. Hadir. Dini. Hadir. Loren. Hadir. Intan. Hadir. Rio. Hadir. Nur Rahmawati. Hadir. Kanisa. Hadir. Salsabila. Hadir. Salah. Hadir. Sifat. Hadir. Zulfa. Hadir. Hadir semua ya. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Jaga kesehatan supaya kita terus tetap bisa sehat, bisa belajar dengan baik. Karena bagi kita seorang pelajar itu kesehatan utama. Jangan sampai sakit, pelajaran kita akan terganggu. Masih ingat anak pelajaran minggu lalu? Masih ya? Tentang apa? Satu, tentang optimis. Dua? Iya. Ketiga? Masih ingat pengertian optimis apa? Yakin bahwa kita akan berhasil. Itu namanya optimis. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tawakal. Berserah diri pada Allah. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hari kiamat. Ini masih ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu, yaitu yang terakhir tawakal. Kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Semua akan kembali pada Allah. Kita juga hidup ini akan kembali pada Allah. Akhirnya apa? Meninggal ini adalah salah satu bagian dari kiamat. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat. Untuk pelajaran kita hari ini, kompetensi dasarnya: 1. Beriman kepada hari akhir. 2. Menghayati perilaku sebagai implementasi dan pemahaman kepada hari akhir. Kemudian memahami makna iman kepada hari akhir. Kemudian menyajikan dalil naqli dan akli tentang hari akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Peserta didik mampu menjelaskan tentang makna iman kepada hari akhir. 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan tentang pengertian hari akhir. Kemudian peserta didik mampu membedakan kiamat sugro dan kubro. Kemudian peserta didik mampu
atau mempresentasikan tentang pengertian hari akhir. Selanjutnya, sebelum saya jelaskan materi tentang beriman kepada hari akhir, kita akan lihat sebuah video yang menggambarkan tentang kiamat. Simak video tersebut, nanti coba salah satu jelaskan. Video tersebut menjelaskan tentang apa atau apa yang bisa kita ambil dari video yang setelah kita tonton nanti, yang akan kita tonton nanti. Oke ya, coba. سبحانه وتعالى says in the Quran إذا Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. I swear by the day of resurrection and I swear by the soul that repents. So Allah subhanahu wa ta'ala telling us that when you hear about the hereafter and destruction, come back to your Lord. Allah subhanahu wa ta'ala values you a lot. Come back to your Lord. Nafs al-lawwama. And then Allah talks about how He will raise you and how He will gather you. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Behold, when the eyesight is taken to shock like lightning, meaning everything is taken away before your eyes like lightning. Gimana videonya? Seru ya? Seru. Udah siap belum kita mengalami videonya? Belum. Jadi kita sebenarnya berapa persiapan kalau besok? Ya. Dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, apa kira-kira pelajaran yang dapat kita ambil? Ya, coba lanjut. Menggambarkan peristiwa kiamat dari awal sampai akhir, bahwa dunia dan seisinya akan hancur. Kiamat itu bisa dibuktikan secara akal maupun secara dalil Al-Quran. Ya, betul. Jadi dari video tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kiamat ini nanti terjadi sama amat dahsyat. Berarti ya, kiamat itu bisa kita buktikan secara akal maupun secara dalil Al-Quran. Coba perhatikan gambar di mana? Ini menggambarkan apa? Alur kehidupan manusia. Kita sedang berada di mana sekarang posisinya? Di mana? Anak-anak apa remaja? Apa sudah di bagian di sini? Remaja ya? Ya, ini berarti ya? Ya, kita kalian masih berada di tahap remaja ini. Tapi kalau sudah usianya bertambah, nih, kalau sudah di sini, akhirnya kemana? Ya, di sini ya. Udah siap belum? Siapa yang udah siap angkat tangan? Nggak ada. Oke. Nah, apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari pemusnahan semua kehidupan yang ada di dunia. Tidak ada yang tersisa. Itu namanya hari akhir. Mana buktinya? Ini kebenaran datangnya hari akhir. Kita yakin bahwa hari akhir itu apa, tapi kita harus tahu dulu benar nggak hari akhir itu akan datang. Nah ini dalilnya, dalil nakli tentang kebenaran datangnya hari kiamat. Wa anna sa'ata atiyata illa raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu ma fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang.
Jadi pasti. Kapan? Nah itu yang kita nggak tahu. Entah besok, entah lusa, entah tahun depan, entah tahun 2030, kita tahu. Kita sama nggak tahu. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang-orang yang ada di dalam kubur. Nah ini nanti kalau sudah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali. Jadi kita hidup ini, kematian itu adalah hidup yang kekal sebenarnya. Setelah mati kita akan hidup kekal, bukan setelah mati selesai, enggak. Mat adalah rahasia Allah. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Jadi tujuannya apa kiamat itu dirahasiakan? Supaya kita itu punya semangat untuk beribadah, beribadah yang baik, bergerak yang baik, beramal yang baik. Total jika kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Total jika suatu saat kita berhadapan dengan hari akhir itu sudah siap, berada dekat. Informasi Al-Quran tentang hari kiamat ada dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ini seperti gambaran yang tadi kita lihat dalam video ya. Satu, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini Allah langsung bertanya sama kita. Supaya kita berpikir, supaya kita ini mau yakini benar-benar bahwa kiamat itu pasti datang atau pasti ada. Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berterbaran. Itu manusia itu udah nggak kayak seperti kapas terbang sana terbang sini, berbenturan sana sini. Kita nggak ngurusin lagi mana ibu saya, mana orang tua saya, mana adik saya, nggak ngurusin lagi. Kalau udah punya istri mana istri saya, yang udah punya suami mana suami saya, nggak ngurusin lagi. Bahkan wanita yang lagi hamil itu langsung melahirkan karena saking dasarnya takut langsung melahirkan. Terus dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini gunung aja bisa terbang, apalagi kita yang manusia biasa. Seperti apa? Bisa kita bayangkan ya? Nah, ada berapa kiamat? Kiamat dibagi jadi dua. Satu kiamat kubro, dua kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Siapa yang bisa kasih jawaban? Kiamat kecil. Kiamat kecil kok. Udah siap mati belum? Belum. Padahal tadi sudah saya sampaikan kalau mati itu kehidupan yang kekal, nanti hidup lagi, nggak usah takut. Belum siap ya? Belum siap. Oke. Ini contohnya kematian ini ada contoh dari kiamat sugro. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ulu nasin dan betul mau semua ilaina tur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi keadaan kita hidup ini. Saya ingin hidup 1000 tahun. Tidak ada. Paling banter, paling usianya itu datanya berapa? Umat Nabi Muhammad itu jatahnya 63. Ini berapa? Kalian berapa sekarang usianya? 15, ada yang 12, masih lama 46 ya. Gak apa. Kiamat kubro, yang kedua. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Nah ini ketemu kan. Jadi kalau kiamat nanti yang khawatir mesti kita hidup lagi. Nah, aman kan? Aman. Hidup lagi. Tapi nanti hidupnya di mana itu yang harus kita pikirkan.
Karena ada dua tempat nanti ya. Apa tempatnya? Surga sama neraka. Kamu pilih mana? Di surga. Semua kalau ditanya mesti pilih surga. Suruh sholat? Nggak mau. Suruh zakat? Nggak mau. Ya? Dalil kiamat kubro. Nah ini dalilnya. Wa idza nufiqa fis suri nafqatu wahidah. Wa kumilatil ardi wal jibala wa kunna dakatu wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Satu kali. Pertama ditiup trompet. Malaikat siapa yang niup trompet? Nah, sorry, udah niup trompet, siap-siap. Siap-siap. Nanti dunia gunung-gunung diadu. Satu sama satu diadu. Trompetnya tadi seperti video yang sudah kita lihat tadi ya. Kemudian tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tandanya. Jadi kiamat itu ada tanda-tandanya. Jadi kita bisa kira-kira kapan, apa masih lama, apa sudah dekat, itu bisa kita kira-kira. Coba kita lihat satu banyaknya terjadi pembunuhan. Ada pembunuhan sekarang? Ada ya, kita sering kita lihat berita karena perebutan harta, diracun atau dibunuh. Ada kan? Ada enggak di sinetron aja? Itu ada yang beritanya, enggak sinetron. Kamu lihatnya drakor itu. Kemudian banyak ilmu lenyap dari bumi. Lenyapnya gimana? Dengan banyak meninggalnya para ulama-ulama dan guru-guru. Kalau ulama meninggal itu untuk ada lagi menggantinya itu perlu waktu 1000 tahun baru dia keluar. Satu ulama itu. Kalau guru gampang, kalau guru hari meninggal, saya meninggal besok ada ganti. Tapi kalau ulama yang udah benar-benar yang mumpuni ilmunya, yang meninggal mau timbul lagi atau mau ada lagi yang sama seperti ulama yang meninggal itu perlu waktu 1000 tahun. Gunung di Mekah mulai berubah. Ya, kalau Mekah itu dibikin terowongan. Terowongan itu apa? Lewat mobil, lewat orang-orang. Dihancurin, kalau nggak mobilnya dipangkas. Dipangkas gunungnya. Supaya apa? Supaya bisa jalan. Contoh seperti tempat untuk sa'i. Masih ingat ya? Nah, tempat untuk sa'i berada yang kecil antara Safa dan Marwah. Kalau zaman dulu kan naik ya. Naik gunung turun gunung untuk cari air. Sekarang nggak lagi rata. Pasar berdekatan. Kalau sekarang bukan yang berdekatan lagi. Dari rumah aja belinya apa? Online. Ya kan? COD. Enggak sampai depan pintu. Kita tinggal bayar. Tanda-tanda kiamat. Jadi kesimpulannya masih dekat atau masih jauh? Dekat. Jauh, jauh. Belum siap ya. Jauh. Terus ini yang tanda-tanda kiamat kecil ya. Ada juga tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini tanda-tanda kiamat besar. Satu, terbelahnya bulan. Sudah terjadi? Sudah. Iya, sudah. Bulan sudah terbelah. Pada zaman Nabi Muhammad, ini bulan ini sudah terbelah. Karena ada tantangan. Jika engkau nabi, jika engkau rasul, apa mukjizatnya? Nah, belah itu bulan. Astronot udah pernah kesana buktikan bahwa ada garis yang bekas. Entah itu garis apa, nggak bisa dibuktikan. Ini satu. Kemudian ini dari mana? Kalau sekarang dari mana terbitnya? Dari timur
terus kemudian di barat, nanti kembali pada saat nanti terbitnya dari barat, kemudian di timur. Nah, itu dari timur kalau sudah seperti itu. Kemudian datangnya Dajjal. Nah ini datangnya Dajjal. Tapi saat nanti Dajjal pun muncul. Dajjal itu siapa? Dajjal itu manusia biasa sebenarnya, manusia ciptaan sama seperti kita. Cuma Dajjal ini diberi kekuatan atau kehebatan yang di luar kemampuan manusia biasa. Orang mati bisa hidup lagi. Ya bisa hidup, ya tinggal bilang hidup, ya hidup. Jangan suka hujan. Dan orang-orang ini kita jika bertemu Dajjal ini nggak akan bisa menghindar. Nah, nggak bisa menghindar apanya? Kita akan kafir secara otomatis. Karena kita nggak mau melihat kehebatan dia, sehingga maka bersaksi. Maka kita diharuskan dalam hadis Rasulullah itu begini: jika nanti pada suatu saat Dajjal datang, sembunyilah kau dalam rumah, kunci rapat-rapat pintu rumahmu, jangan sampai keluar. Jika ada anggota keluargamu, ikat. Jadi disuruh ikat keluargamu supaya nggak bisa keluar. Karena kalau sampai kita melihat Dajjal itu, otomatis kita terpesona karena dia punya kekuatan magic yang kuat. Terus apa? Kafir kita mengakui bahwa Dajjal itu sebagai Tuhan. Nah ini yang bahaya. Maka kita diajarkan apa? Sering membaca surat Al-Kahfi. Nah itu kalau bisa hafal 10 ayat pertama, fungsinya sebagai perlindungan dari Dajjal. Hafalnya seperti apa hafalnya? Hafalnya itu seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau membaca Al-Fatihah itu cepat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Membaca Al-Fatihah seperti itu. Itu syaratnya. Jika kita hafal Al-Fatihah 1 sampai 10 dalam selamat. Nah, mulai sekarang hafalin berdoa. Nah, kemudian turunnya Nabi Isa. Nah, ini nanti akan membunuh Dajjal. Bunuh, kemudian diislamkan kembali. Umat manusia ini diislamkan kembali. Kemudian keluarnya Yajuj Majuj. Yang terakhir gempa bumi di timur. Jadi sangat dekat. Hadis Nabi Muhammad SAW ada besar kiamat. Warnanya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Yajuj Majuj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia padang manusia. Gambarnya seperti apa? Gambar kiamat itu seperti yang sudah kita tonton tadi ya. Video yang kita tonton tadi seperti itu gambarnya. Ngeri, ini kayak gini. Nah, ini ada video lagi yang kedua. Silahkan saksikan video tentang isu kiamat, kemudian diskusikan permasalahan yang dapat kalian temukan dalam video tersebut. Kita nonton lagi ya. Siap ya? Kabar kiamat sudah dekat beredar cepat. Awalnya sejumlah warga di sejumlah wilayah di Jawa Timur berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman. 52 warga terdiri atas 16 kepala keluarga di Ponorogo ternyata sudah pindah sejak 1 bulan silam. Tidak hanya pindah, setelah kabar ini mencuat, belakangan juga diketahui nyaris seluruh warga nekat menjual aset harta benda mereka dengan harga sangat murah. Beberapa di antaranya rela menjual seluruh tanah beserta rumah seharga hanya 20 juta rupiah.
tak cukup atas aset rumah dan tanah, ada pula yang menjual seluruh ternak sapi beserta kandangnya hanya 8 juta rupiah. Warga menyebut hasil penjualannya akan digunakan untuk bekal akhirat, di mana uang dan harta benda segera tak laku lagi. Pindah berduyun-duyun. Setelah telusuri, mereka datang ke sebuah tempat pendidikan agama di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini ada ribuan warga yang mereka yakini akan selamat dari huru hara kiamat jika pindah ke tempat ini. Polisi langsung menyelidiki adanya kemungkinan penyimpangan ajaran agama di tempat ini. Karena kami informasinya di bidang keagamaan, kami juga nanti akan bekerja sama dengan dari MUI, pemerintah Kabupaten Malang, termasuk dengan Polres Ponorogo juga sudah hadir di sini. Untuk kita sama-sama mendalami apakah satu di pesantren ini dinyatakan sebagai aliran yang tidak sesuai dengan doa, apakah benar. Kamu bisa muncul saat mereka tak menemukan kiamat. Masalah ada ketika tak ada lagi harta benda mereka. Kiamat pasti ada, tapi hanya yang Maha Kuasa yang tahu kapan terjadinya. Saudara saya Imam Joso, Gimana videonya? Udah dilihat? Kita lihat sama-sama tadi ya. Informasi apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Video tersebut memberi informasi bahwa ada kesalahan konsep keimanan kepada hari. Ya, salah konsep tentang iman kepada hari akhir. Yang kedua, ada lagi? Ya, Memberikan keterbatasan kaum muslimin dalam memahami makna kiamat. ya, keterbatasan kaum muslimin dan muslimat tentang makna yang sebenarnya kiamat itu seperti apa. Kemudian ada lagi? Ya. Adanya aliran yang percaya bahwa kiamat sudah dekat. Ya, adanya aliran yang percaya bahwa kiamat itu sudah banyak aliran ya. Ada yang memahami bahwa kiamat ini terjadi tahun 2019 lewat. Enggak kiamat juga tadi. Kemudian dari video tadi, permasalahan apa yang kita bisa angkat? Satu, ya. Bagaimana konsep yang benar tentang meyakini iman pada hari akhir? Bagaimana konsep yang sebenarnya tentang meyakini kepada hari akhir? Yang kedua, ya. Pengertian yang sebenarnya tentang hari akhir. Ya, pengertian yang sebenarnya tentang hari akhir itu seperti apa? Ada lagi? Bagaimana gambaran hari akhir yang sebenarnya agar umat muslim tidak salah memahami Islam. Ya, bagaimana gambaran yang sebenarnya kiamat itu terjadi supaya tidak salah memahami Islam dalam mengartikan hari kiamat. Oke, selanjutnya silahkan kalian bikin kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah biasa kita bentuk, kemudian diskusikan masalah-masalah yang tadi sudah diutarakan. Paham? Silakan dibuat kelompok. Jadi teman-teman, dalam menyikapi kiamat ada beberapa golongan manusia, di antaranya golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir, golongan ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia, setelah mati maka tak akan ada kehidupannya kembali. Golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yakini kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Seperti jika manusia tersebut selama kehidupan di dunia baik, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia lebih baik atau mulia dalam penjelmaan ruh manusia. Begitu juga sebaliknya, golongan ini banyak dipeluk oleh golongan ardi, yakini agama buatan manusia. Golongan yang meyakini adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan bagi umat setelah mati, dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Golongan ini dianut memeluk agama samawi, yakini agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita, yang paling tepat adalah masuk golongan yang ketiga, yakini golongan pemeluk agama samawi. Apa hasil diskusi kelompok kalian?
Kami menemukan bahwa kiamat bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak hanya berasal dari Al-Quran atau hadis. Menurut para ahli atau ilmu pengetahuan bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet termasuk bumi. Matahari berputar cepat dan terus-menerus. Oleh karena itu, setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Matahari akan semakin mengecil, habis, dan padam. Pada saat inilah kehancuran dunia alam akan terjadi. Jadi nanti intinya kiamat itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Benar pada saatnya nanti kiamat akan terjadi. Oke, sudah selesai semua di sisinya ya. Selanjutnya kita mulai presentasi. Masing-masing kelompok menyiapkan satu perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana. Karena ini dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang senada dan bersifat abadi. Pada kehidupan abadi itulah manusia akan mendapatkan kepastian hidupnya, apakah hidupnya akan berhasil dan berbahagia atau sebaliknya, hidupnya akan celaka atau sengsara. Mengenai kapan akan terjadinya kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dan malaikat yang paling utama yakni malaikat Jibril alaihissalam sekalipun tidak mengetahui, karena hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang menentukan kapan kiamat dan yang mengetahui kapan terjadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqatiha illa hu. Taqulat fis samawati wal ard, la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafizun 'anha, qul innama 'ilmuha 'indallah, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Artinya, mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa taala membalasnya, dan tidak ada satupun yang tertutupi oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sekian presentasi dari saya. Adakah pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Saya, Silakan. kami dari kelompok 3 akan menambahkan untuk hasil diskusi kelompok 1. Manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menanggapi hari kiamat ini, yaitu golongan ateis, golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, golongan pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup? Ada yang lain lagi yang menambahkan? Yang lagi? Ada. Oke. Baiklah, kami tutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya kelompok 1.
itu akan terjadi dan kiamat itu adalah rahasia. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Utami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Banyak sekali dalil akan terjadinya hari akhir di dalam Al-Quran dan hadis. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan dalil terjadinya kiamat berdasarkan dalil nafsi. A. Kebenaran Al-Quran dan hadis mengenai hari akhir. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran maupun sabda Nabi Muhammad SAW al-hadis yang menerangkan tentang hari akhir dan kehidupan di akhirat. Hal ini menunjukkan berapa pentingnya keimanan pada hari akhir itu. Berikut ini beberapa dalil nakli tersebut. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman ialah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya, dan hari akhir, dan beriman pada qada dan qadarnya. Hadis riwayat Muslim. B. Penjelasan ilmu pengetahuan mengenai hari akhir. Menurut para pakar atau ahli ilmu pengetahuan bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet, termasuk bumi. Matahari berputar cepat dan terus-menerus. Oleh karena itu, setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Matahari akan semakin mengecil, habis, dan padam. Pada saat inilah kehancuran dunia dan alam ini akan terjadi. Para ahli juga mengatakan bahwa gaya rotasi dan revolusi benda-benda langit tidak abadi. Dan seluruh galaksi di alam raya ini selain berotasi juga bergerak menjauhi bumi. Semakin jauh letak galaksi dari bumi, semakin cepat gerak tersebut. Selanjutnya, mereka mengungkapkan bahwa alam raya ini bersifat seperti balon atau gelembung karet yang sedang ditiup ke segala arah, ditandai dengan gerakan galaksi-galaksi tadi. Proses penggelembungan alam raya tersebut pasti suatu saat akan berhenti, seperti sebuah balon bila ditiup akan meletus. Begitu juga alam raya ini akan hancur lebur, yakni kiamat. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah kiamat itu bisa dibuktikan secara dalil nafsi dan akli. Adakah yang akan bertanya dari penjelasan kami? Tidak. Paham semua ya? Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke depan. Jadi kesimpulannya presentasi dari kelompok 1 tadi bahwa kiamat itu bisa kita buktikan secara dalil akli dan nakli, secara ilmiah bahwa kiamat pasti akan terjadi. Terima kasih buat kelompok 3. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kita sudah melakukan diskusi secara kelompok, kemudian sudah presentasi ke depan. Silakan. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa taala membalasnya dan tidak ada satupun yang tertutupi oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Yang kedua, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ya, silakan. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang menerangkan tentang hari akhir dan kehidupan di akhirat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada hari akhir, tetapi tidak
ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Sebagai muslim kita hanya wajib mengimani. Ya, terima kasih. Jadi intinya kiamat itu pasti akan datang. Kita hanya wajib mengimani dan berbuat sebaik mungkin, beramal sebaik mungkin untuk bekal hidup di akhirat. Terus selanjutnya saya akan bagikan lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah selesai tunjukkan di depan. Bagaimana pelajaran kita hari ini, anak? Selanjutnya kita akan ketemu lagi minggu depan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi lanjutan tentang beriman kepada hari akhir. Submaterinya kehidupan setelah terjadinya hari kiamat. Jadi nanti kita akan belajar tentang kalau sudah meninggal, sudah terjadi kiamat, itu apakah masih ada kehidupan lagi atau tidak. Nah, minggu depan kita akan pelajari itu. Silakan di rumah dipelajari, dibuka, bukunya dibaca, terutama materi yang hari ini sudah saya sampaikan. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelum pelajaran kita akhiri, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Saya persilakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum